Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Susanti, mahasiswi Poltekkes Banten. Pada hari ini saya akan mempraktekkan cara mengukur tingkat kesadaran penilaian fungsi motorik atau dikenal dengan Glasgow Coma Scale. Istilah GCS menilai tingkat kesadaran dengan menggunakan angka atau skor mencakup 3 aspek. Aspek pertama yaitu respon membuka mata dengan skor paling tinggi adalah 4. Skor paling rendah adalah 1. Yang kedua aspeknya adalah respon verbal. Skor yang paling tinggi adalah 5, sedangkan skor yang paling rendah adalah 1. Yang ketiga aspeknya adalah respon motorik. Skor paling tinggi adalah 6, skor yang paling rendah adalah 1. Ballpoint, alat tulis atau pena, sarung tangan beserta buku atau status pasien dalam wadah. Adalah prainteraksi. Yang perlu dipastikan adalah mengecek dokumentasi data klien. Kedua adalah mencuci tangan. Yang ketiga adalah menyiapkan alat. Tahap orientasi yang pertama dilakukan adalah memberikan salam kepada pasien. Assalamualaikum Bu. Ibu, pada siang hari ini saya akan mengecek kondisi perkembangan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya. Udah. Ini adalah menggunakan sarung tangan atau handscoon. Kemudian kita mulai dengan melakukan scoring pada pasien. Apabila pasien spontan membuka mata, ini adalah skor 4. Dengan spontan membuka mata, ini adalah scoring 4. Kemudian apabila stimulusnya atau respon dengan panggilan, Bu, beliau membuka mata, ini adalah skornya 3. Apabila dengan panggilan tidak ada respon atau stimulus, tetapi dengan respon nyeri, beliau membuka mata, ini adalah skornya 2. Apabila dengan panggilan atau dengan respon tidak ada suara, Bu, tanpa sahutan apapun ataupun respon, skornya adalah 1. Berikutnya adalah respon verbal, di mana respon verbalnya adalah memeriksa dengan benar apakah pasien berorientasi dengan baik tempat, waktu, dan situasi. Pada penilaian skor 5, jawabannya dengan begitu jelas dan nyata dengan situasi kondisi dengan sebenarnya. Bu, namanya siapa? Ini adalah jawaban dengan jelas dan benar sesuai dengan identitas pasien. Kita sesuai dengan skor 5. Kemudian apabila skornya 4, jawabannya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Bu, ini di mana Bu? Di pasar. Pasien menjawab dengan di pasar, tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pada skor 3 dijawab dengan tidak sesuai dengan pertanyaan. Bu, umurnya berapa Bu? Ini adalah jawaban yang kacau, tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pada skor 2 dijawab dengan suara yang tidak jelas, diiringi dengan biasanya rintihan atau erangan. Bu. Nah, ini adalah skor 2. Kemudian kalau untuk skor 1 tidak ada suara sama sekali apabila dengan panggilan. Bu, skor 1. Pada aspek yang ketiga adalah memeriksa refleks motorik dengan benar, di mana refleks ini adalah mengikuti perintah. Yang pertama, skor 6 adalah dapat melakukan gerak sesuai dengan perintah. Bu, coba ikuti tangannya di ke ataskan Bu.
Ini sesuai dengan perintah adalah dengan skor 6. Apabila ada gerakan menghindar terhadap rangsangan adalah skor 5. Tulisan disertai rangsangan menghindar, skornya 5. Dengan refleks motorik skor 4, ketika diberikan rangsang nyeri, ada reaksi fleksi dengan cepat disertai abduksi bahu. Reaksi nyeri, abduksi bahu. Pada skor 3, reaksi abduksi fleksi lengan disertai abduksi bahu, disertai rangsangan nyeri. Pada skor 2, reaksi ekstensi terhadap nyeri disertai pronasi lengan ke bawah. Disertai nyeri, pronasi lengan ke bawah. Apabila skornya 1, tidak ada reaksi apapun terhadap gerakan reaksi yang rangsangan cukup kuat. Tidak ada reaksi apa-apa. Demikian 3 aspek yang bisa dinilai terhadap GCS. Demikian pemeriksaan GCS yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Penilaian GCS terhadap pasien, jangan lupa untuk memasukkan penilaian GCS atau skornya terhadap status pasien. Setelah tahap terminasi, kita bisa pamit terhadap keluarganya, berterima kasih, kemudian kita lakukan cuci tangan. Dengan melepas sarung tangan, penilaian GCS yang bisa kami praktekkan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.